Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Sam ini. Oke, jadi ini update perkembangan BB Hibrida umur 33 hari. Ini sudah umur 33 hari ya teman-teman. Nah, di sini saya akan berbagi tips cara agar kandang tetap sehat dan tetap nyaman ditempati oleh bebek. Karena ini musim penghujan, apalagi ini aja sedang gerimis ini di luar. Ini sangat rentan sekali bagi kesehatan bebek. Nah, penyebabnya itu salah satu penyebab utama bebek terserang penyakit itu biasanya dari kandangnya sendiri, dari lingkungan yang ditempatinya sendiri. Bagaimana kandang itu bersih apa enggak, kebersihannya terjamin apa enggak, itu adalah faktor utama. Nah, untuk mencegah kandang itu agar tidak menjadi momok bagi bebek yang ditempatinya, nah ini tips sedikit ya teman-teman. Ini jagalah kandang ini jangan sampai basah karena kotorannya bebek, dan teman-teman pun harus bisa memberikan pakan yang sekiranya kotorannya tidak sampai berair ya. Biasanya kalau kotorannya berair itu kebanyakan protein hewani. Contohnya kebanyakan tepung ikan. Kalau pakai tepung ikan ya kebanyakan tepung ikan, kebanyakan konsentrat, biasanya itu akan menyebabkan kotoran bebek berair. Kalaupun menggunakan konsentrat itu banyak, nah teman-teman harus mengimbangi dengan pakan-pakan yang cukup sulit untuk dihaluskan. Contohnya seperti nasi aking kering atau karak, atau jagung. Kalau jagung kan mahal ya teman-teman, beda sama karak atau nasi aking. Nah, itu bisa untuk penghambat atau istilahnya penghambat untuk agar kotorannya tidak terlalu berair. Nah, kalau kotorannya di kandang ini nggak ada yang kotorannya sampai berair, itu nggak ada. Rata-rata itu padat karena komposisi pakannya itu pas antara nasi aking dengan bekatul, dengan pakan furnya, dengan konsentratnya, itu harus benar-benar pas untuk takaran pakannya. Nah, jadi perbandingan antara keseluruhan komposisi pakan itu harus diperhatikan secara baik-baik ya teman-teman. Nah, itu akan mempengaruhi dari kotoran itu sendiri. Nah, padahal penyebab utama, salah satu penyebab penyakit dari kandang itu kan karena kandang becek, karena kotoran bebek itu sendiri. Nah, bagaimana kita semua membuat kotoran bebek itu tidak berair? Nah, itu salah satunya, yaitu memberikan pakan yang agak keras atau berbiji-bijian atau yang agak sulit diuraikan. Karena sistemnya gini, pakan, nah contoh kan ini pakanku ini pakannya terdiri dari fur, katul, konsentrat. Ini itu kan bahan-bahan lunak dan halus yang mudah dicerna oleh bebek. Nah, dan karena itu bahan-bahan yang sudah halus, nah tak kasih imbangan, tak tambahin nasi aking. tak tambahin nasi aking itu
imbangan untuk pakan yang kasarnya agar membacking pakan-pakan yang halus. Nah ini sistemnya gini. Nah bebek kan memakan pakannya itu kan dicampurkan, nah itu kan dimakan set. Nah bebek akan cepat mencerna makanan yang halus. Yang halus itu tadi seperti fur, katul, dan konsentratnya ya. Nah itu akan terurai terlebih dahulu. Itu akan dikeluarkan menjadi kotoran terlebih dahulu lah. Ini dari fungsi dari karak ini yaitu membacking dari pakan yang halus itu agar tidak semata-mata keluar itu hanya kotoran itu, maksudnya tidak langsung berair. Dengan adanya karak ini jadi kotorannya itu agak sedikit padat dan tidak berair. Nah ini, dan juga fungsinya karak itu bisa membacking dan bisa agak tahan lama supaya agar bebek tidak cepat kelaparan. Nah ini contohnya gini lagi ya. Tadi kan makanan yang halus itu akan keluar lebih dulu lanang lah, kan yang kasar, yang karak ini kan sulit dicerna oleh bebek. Nah itu akan masih di dalam tubuh bebek, itu akan menjadi makanan tabungan lah di dalam tubuhnya itu, sampai nanti ada jadwal pakan selanjutnya gitu. Seenggaknya karak itu pokoknya pakan-pakan yang keras seperti karak, jagung itu bisa sedikit membacking bebek agar supaya tidak cepat lapar. Nah itu faktor utama serta solusinya ya teman-teman. Nah solusi kedua teman-teman ya, saya juga menggunakan serbuk gergaji ini ya teman-teman. Ini setiap 2 hari sekali, entah 3 hari saya taburin pada waktu musim hujan ini ya teman-teman. Ini kan waktunya musim hujan, ini 3 hari sekali tak taburin. Kalau musim kemarau, kalau kandang ini tetap bersih. Ini aja siang tidak ada cahaya yang masuk, cahaya matahari, ini hanya biasan-biasan cahaya saja. Dan juga kandang harus tetap terbuka, harus ada ventilasi udara yang masuk agar si tanah ini, si kandang ini agak lebih kering ketika udara masuk. Nah itu pentingnya udara di sekitar. Nah ini salahnya kandang aku di sini ini berdempetan dengan kandang sapi, jadi ventilasi udaranya sedikit ya, cuma di atas itu aja. Nah, kalau sekeliling ini ke belakang, ke kanan, ke kiri ini semua tak buka plastiknya agar ventilasi udara bisa masuk dari semua arah gitu. Nah kalau faktor yang selanjutnya biasanya dari faktor minuman. Nah ini contoh pada minuman yang saya terapkan sendiri ya teman-teman. Entah teman-teman sudah menerapkan ini juga, nggak tahu saya. Ini menggunakan cor-coran ya, cor-coran yang dibentuk tengahnya melengkung ini yang memanjang ke sana, dan ini dikasih ruji-ruji dari bambu untuk lewatnya kepala bebek masuk ini. Nah ya supaya tidak masuk ke dalam ini bebeknya untuk fungsinya. Nah ini biasanya faktor utama penyakit dalam. Nah ini aja baru tadi malam tak kuras, ini sudah
warna dari airnya itu sudah berubah, karena kotoran bebek itu tidak hanya dari kotoran belakang, karena kotoran yang dari mulut pun dia kan kalau minum suka berceceran kan. Nah itu sedikit-sedikitnya masih mengendap di kubangan ini, di kubangan minumannya. Nah itu yang membuat lama kelamaan bisa jadi itu faktor jadi penyakit dari bebek itu sendiri. Nah itu karena kalau bebek minum itu biasanya penyakit yang ditimbulkan dari minumannya itu pilek, terus gorokannya yang sering bunyi krok-krok itu biasanya dari minumannya. Karena kalau bebek minum itu airnya itu sedikit-sedikit masuk dari hidungnya. Nah itu faktor kedua. Ya solusinya ya kita harus rutin-rutin mengurasnya dan membersihkannya, karena ini apalagi ini terbuat dari semen, jadi mudah berlumut dan ada endapan sisa-sisa makanan dalam mulut bebek. Nah untuk faktor selanjutnya, nah ini sistem kandang ini yang saya pakai teman-teman, ini menggunakan kawat ring yang di bawahnya terdapat saluran pembuangan ya teman-teman. Ini menggunakan semen juga cor-coran. Nah atasnya tak buatin gini supaya ya intinya bebek setelah makan dari sana ya minum beraknya ya di sini, membuang kotorannya. Nah ini biasanya ini juga salah satu faktor penyebab timbulnya penyakit, karena di bawah ini kotoran semua, di bawah kawatnya ini kotoran semua. Bahayanya kalau sampai menumpuk kan, bahayanya kan kalau amoniaknya menguap bisa mengakibatkan mata biru. Nah itu kan tidak diinginkan oleh para peternak, apalagi ya termasuk saya juga kan nggak menginginkan itu. Nah ini solusinya ya rajin-rajin membersihkan. Biasanya saya 2 hari sekali ini saya semprot, 2 hari sekali saya semprot, ya itu mencegah, karena itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Bisa juga ya teman-teman ya ditambahkan M4 dalam minumannya, itu juga bisa. Biasanya dalam satu blung itu entah berapa liter, entah 200 liter kalau nggak salah, itu satu botol M4 saya campurkan semua. Itu bisa mengurangi bau dari kotoran bebek itu. Jadi cukup sekian saja, share-share pengalaman saja ya, sekedar pengalaman yang sudah saya alami saja. Karena kalau aku juga peternak pemula ya, saya hanya bisa berbagi pengalaman yang saya bisa. Nah semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.